Selamat pagi sahabat Indonesia, saya David Pasidi dari channel Ayo Punya Usaha. Nah, siapa yang belum sarapan? Kalau belum sarapan, ayo sarapan bareng saya. Saya sekarang ada di Jalan Raya Karangjati. Nah, ini Jalan Raya Karangjati ya, sebelah kiri saya ada Pasar Karangjati. Saya mau sarapan di Soto Ayam Ngedok Pak Gajah. Itu tempatnya ada di Karangjati. Nah, kalau sudah lewat Pasar Karangjati, sebentar lagi kita akan ketemu pertigaan Karangjati. Nah, sebelah kiri di pertigaan itu ada kantor Polsek Bergas. Nah, itu ada lampu merah, ada pertigaan. Tempat soto ayamnya dari pertigaan itu nanti kita belok kiri. Nah, sebentar lagi kita belok kiri, sahabat Indonesia. Nah, ini dia ada pertigaan ya. Kita belok kiri, ini ke arah Pringapus, kira-kira 300 meter. Di kanan jalan, itulah Soto Ayam Ngedok Pak Gajah. Ini dia Soto Ayam Ngedok. Soto Ayam Ngedok Pak Gajah. Nah, ada gambarnya gajah. Ini kita sudah sampai ya. Soto Ayam Ngedok Pak Gajah, ini di Karangjati, dan ternyata tidak sampai 500 meter kalau dari jalan raya pertigaan di mana tadi Karangjati itu hanya sekitar 300 meter. Oke, kita lihat ya, Soto Ayam Ngedok Pak Gajah di Karangjati. Sahabat Indonesia, ini Soto Ayam Ngedok Pak Gajah. Dari penampilannya, sudah menggugah selera ya. Kemudian kalau yang ini ayam bakar kuring. Nah, ini khas juga di Soto Ayam Ngedok Pak Gajah. Apa sih ayam bakar kuring spesial dari Soto Ayam Ngedok Pak Gajah? Kita akan tanya-tanya kepada si pemiliknya. Pak Gajah, resep sajian yang disajikan di sini adalah ada soto ayam ngedok dan ada ayam bakar kuring. Nah, mengapa disebut sebagai ayam bakar kuring? Ini kira-kira penjelasannya seperti apa, Pak Gajah? Tadinya kita bikin satu resep, terus kita coba tes, terus kita tester ke teman-teman, cocok. Warnanya kan kuning. Nah, terus kita mau sebut ayam bakar kuning. Cuman pada waktu itu ada salah satu temen yang bilang itu kan resepmu. Terus kalau dibahasain Sunda itu mu, aku, resepku. Terus aku, kuring itu sebenarnya kalau bahasa Sundanya aku. Terus kemudian jadilah ayam goreng kuring. Ayam bakar kuring. Ayam bakar kuring. Kalau soto diceritakan itu dari pengalaman kemudian mencoba untuk menemukan resep ayam goreng, ayam bakar kuring. Apakah sama, Pak, prosesnya? Sebetulnya prosesnya hampir sama. Artinya kita ada hobi soto, terus kemudian kita coba bikin resep, kita catat jadi, terus kemudian jadi paten sebagai standar. Sama waktu kita bakar ayam itu kita coba juga, oh kurang ini, oh tambah ini, kurang ini, kita catat. Terus sekarang sebagai bumbu yang sudah kita untuk bakar ayamnya itu ya standar seperti itu rasanya, tidak bisa berubah ya, supaya kualitasnya terjamin. Oke, ini kan luar biasa, Pak. Sotonya enak, ayam bakarnya juga spesial ya. Pak, seandainya ada teman-teman nih yang pengen buka cabang, bagaimana caranya, Pak Gajah? Nah, masalah kita nanti bisa discuss, terus kemudian kita nanti share-nya seperti apa, terus kemudian profitnya seperti apa, itu bisa kita bicarakan manajemennya di luar. Soalnya ketika kontrol manajemen itu sudah bisa kita pakai seperti di sini, kita kontrolnya dengan model menggunakan GoBase pembayarannya yang sudah terakses langsung ke HP kita masing-masing, terus kemudian kontrol untuk quantity atau pelanggan di hari berapa, jam berapa, by CCTV itu sudah kita bisa cocokkan ke HP kita masing-masing dimanapun kita berada. Jadi berapa, jam berapa, siapa saja,
apa menunya yang dipesan itu sudah bisa terkontrol dari navi kita masing-masing. Itu kalau manajemen kontrolnya sudah bisa kita buat seperti itu lah. Ya, jadi secara manajemen kontrol sudah sistematis ya, sudah disiapkan ya. Jadi ini ada harapan sahabat Indonesia kalau Anda ingin berbisnis bergabung bersama Soto Ayam Ngedok Pak Gajah ya. Anda bisa menghubungi, bisa lewat telepon Pak ya. Bisa disebutkan Pak, barangkali sahabat Indonesia ada yang berminat. Saya langsung 0812292200 atau melalui Mas David. Oke, siap. Teman-teman sahabat Indonesia jangan lupa subscribe dan share serta bunyikan loncengnya di channel Ayo Punya Usaha. Ayo Punya Usaha. Iya. Oke, terima kasih. Sukses Pak Gajah. Sahabat Indonesia, itu tadi wawancara sekilas tentang ayam bakar kuring. Nah, sebentar lagi saya akan nyobain soto ayam ngedok dan ayam bakar kuringnya Pak Gajah ya. Yang enaknya seperti ini, wah sudah menggugah selera ya. Tuh lihat ya. Jadi bakarnya juga bagus ya, tampak cantik ya, penampakannya atau penampilannya ya, cantik sekali ya. Ada cocolan sambalnya, ada lalapannya. Yuk, saya mau makan soto dan ayam bakar kuring. Nah, sahabat Indonesia, sekarang saya mau menyantap soto ngedok Pak Gajah ya, yang ada di Karangjati, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ini sudah saya kasih sambal, sudah saya kasih kecap ya. Sekarang kita akan menyantapnya. Enak sekali kuahnya ya. Ini kurang jeruk dikit. Jeruknya ada ya Mbak ya? Ada. Nah, kurang kecut dikit. Nah, ini ayamnya sudah datang. Ini ayam bakar kuring ya, spesial. Jadi nanti kalau sahabat Indonesia datang ke Semarang atau ke Ungaran, mampir ke soto ayam ngedok Karangjati Pak Gajah ya. Tempatnya dekat dengan pasar Karangjati. Dari pasar Karangjati maju sedikit di pertigaan lampu merah, belok ke kiri ke arah Pringapus, Anda akan sampai di sini. Soto ayam ngedok Pak Gajah. Sotonya enak, ada yang spesial, ayam bakar kuring. Saya kasih jeruk tuh. Ini biar kecutnya dapat ya. Saya nggak begitu suka pedas. Dikasih jeruk lebih nikmat. Anda wajib nyoba nih ya. Ini ada satenya ya. Nah, ada sate khusus, kemudian ayam ya. Ini kuahnya juga enak. Kasih kuahnya sedikit. Lebih sedap dikasih kuah ini, lebih sedap. Sekarang kita nyobain ayam bakar kuring.
manis-manis gurih. Ayamnya empuk, bumbunya cocok, manisnya dapat, gurihnya dapat. Nah, ini kalau makan dicocol dengan sambal ini ya, dicocol dengan sambal ini. Yang suka sambal. Saya cocol sambal. Kalau pedas lebih enak. Sayangnya saya nggak begitu suka pedas. Kalau pedas lebih enak. Jadi Anda yang suka ayam bakar wajib nyobain. Sambalnya enak banget. Saya begitu suka pedas jadi dikit-dikit aja. Untuk mengurangi pedas, timun. Ada juga lalapan kol ya. Terus ada tomat juga. Ini saya suka. Jadi kalau Anda dari Semarang mau ke Salatiga, mau ke Solo, mau ke Jogja atau arah sebaliknya, Anda pasti lewat Karangjati. Nah, kalau dari selatan, Karangjati itu setelah Klepu. Nah, setelah Klepu, maju dikit, ada lampu merah Karangjati, berarti Anda belok kanan yang ke arah Pringapus. Kalau dari arah bawah, arah utara, arah Semarang, arah Ungaran itu, Anda melewati pasar Karangjati dulu, kira-kira 200 meter, ada lampu merah. Ya. Pertigaan, Anda belok kiri ke arah Pringapus. Itu kira-kira masuk jalan itu kanan jalan 300 meter ya. Pertigaan masuk 300 meter kanan jalan. Soto ayam ngedok Pak Gajah. Nah, nanti sebentar lagi kita akan ngobrol ya dengan Pak Gajah sebagai pemilik warung soto yang maknyus ini. Bumbunya enak. Jadi sayang kalau nggak dijilatin. Sahabat Indonesia, sekarang saya akan ketemu dengan dua pelanggan soto ayam ngedok Pak Gajah. Ada Pak Unarto dan Pak Andi. Selamat siang Pak Unarto. Selamat siang Pak. Ya Pak, bagaimana soto ayam ngedok Pak Gajah? Dan cukup membuat keringat seperti ini. Kadang-kadang saya juga termasuk pelanggan di sini. Pelanggan Pak ya? Sejak kapan Pak? Sudah mungkin hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya, Bapak selalu makan di sini ya. Ya, kemudian kita juga akan ketemu dengan Pak Andi. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang, Pak. Ya, bagaimana? Bapak sejak kapan jadi pelanggan soto ayam Pak Gajah ini? Sudah 6 bulanan Pak. 6 bulanan ya. Dulu tahu pertama kali dari mana Pak? Diajak kawan saya Pak. Diajak Pak Unarto ya, dari mulut ke mulut ya. betul. Nah, bagaimana menurut Pak Andi? Ya, menurut Rasa saya, khas ayam soto ayam ini? ya, cukup menyegarkan Pak. Oh ya. Porsinya cukup juga ya. Cukup juga Pak, nggak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Ya, oke. Yang paling ngangenin apanya Pak? Sotonya Pak. Sotonya ya. Kuahnya. Kuahnya ya. Wah, kuahnya sedap ya. Seger, Pak, seger. Sedap seger. Oke. Pak Unarto, Pak Adi, matur nuwun. Terima kasih ya. Sahabat Indonesia, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Laras. Lengkapnya Pak Laras itu Pak? Laras Tingkah Lingkaran. Wah, ini kayak dari namanya nama-nama agak berbau-bau
ningrat kerajaan ini. Kerajaan, betul. Ya. Nah, atau yang biasa dipanggil Pak Yayas. Kenapa ada Pak Gajah ini? Ceritanya gimana, Pak? Kok sampai dipanggil Pak Gajah? Sebetulnya berawal dari panggilan rumah kan. Jadi waktu anak saya yang pertama kecil itu kan sering pengen mainan gitu, Iya. mainan gajah-gajahan gitu. Oh, gitu. Saya jadi gajahnya. Oh. Udah, terus mulai teman-teman yang sering main juga sering, Pak Gajah ya sudah lah kita pakai gajah gitu. Dan sekarang menjadi merek bisnisnya ya, Pak ya. Iya. Yaitu soto ngedok Pak Gajah. Nah, nama ngedok itu, Pak, soto ayam ngedok itu nama Kalau- kampung di sini ya? Iya betul. Ngedok itu sebetulnya kan dok dari Dok. dok. Dok itu tempat penyembelihan hewan. Hewan. Ya. Sebelah itu kan ngedok itu. J, Peninggalan RPH ya? zaman. Ya, kalau istilah sekarang RPH, itu masih ya, itu. ngedok. Ya, terus lingkungan sini itu orang menyebutnya terkenalnya ngedok. Ngedok. Sehingga kita apa sih itu ngedok? Tadinya kita mau pakai soto gajah doang, tapi ternyata sudah dipatenkan oleh salah seorang pengusaha makanan di Surabaya. Surabaya. Kita nggak berani. Akhirnya Pak Gajah, kalau Pak Gajah tahu ada, tambahin aja ngedok. Iya, soto ngedok Pak Gajah, soto ayam ngedok Pak Gajah. Ya. Nah, sejak kapan Pak Yayas mulai buka usaha kuliner soto ayam ngedok Pak Gajah ini? Berarti masuk tahun kedua ini ya. Ini tahun kedua ya? Oh, baru Pak ya? Baru ya? Baru, tetapi namanya sudah mulai moncer ya. Karena memang saya tadi sudah menikmati Sobat Indonesia sotonya maknyus, apalagi ayam bakar kuring. Kayaknya saya belum pernah makan ayam bakar seenak ini ya. Jadi Sobat Indonesia, Anda wajib nyoba ya, wajib nyoba. Nah, Pak, ini sambil untuk belajar kepada teman-teman Sahabat Indonesia yang lain. Ya. Atau ini sebagai sambilan atau bisnis utama? Jadi begini ceritanya, ketika saya masih punya usaha di properti, saya bikin perumahan, itu masih jalan. Kemudian per 2,5 tahun yang lalu istri saya kan resign, nggak pensiun, terus kemudian saya tahu lah, pasti habis ada kegiatan, pasti kalau di rumah pasti kan jenuh. Saya tunggu sebulan, belum apa-apa baru menikmati masa pensiun. Ibaratnya istirahat dulu. Bulan kedua sudah agak risau, bulan ketiga bener, aku bikinin usaha deh. Terus kemudian kita punya tempat ini udah lama, di belakang itu ada kos-kosan, kebetulan ada 27 kamar, terus ini kosong. Terus ya sudah, bikin aja warung soto. Bikin warung soto ya, sejak itu alhamdulillah sejak pertama buka sampai hari ini ya alhamdulillah masih lancar saja. Ya. Mengapa yang dipilih kok soto? Kan banyak Pak kuliner Pak. Betul. Satu alasan bahwasanya saya dan istri saya itu memang hobi dan senang makan soto. Saya sudah berkeliling, kalau ada soto kita coba, kalau ada soto kita coba. Satu itu alasannya. Iya. Kedua, ini bukan jadi rahasia umum ya, bahwasanya kalau yang namanya kuliner itu, yang namanya soto itu profitnya bersih itu paling gede, jujur saja. Gitu ya? Jujur saja. Nah, Kan gitu. ini dia pelajaran berharga ya untuk kita Sahabat Indonesia. Ternyata dari semua bisnis ya, yang memberi profit paling gede itu soto. Ibaratnya modal air plus Betul, istilahnya begitu biasanya. Nasi ya? dikasih kuah jadi duit. Jadi duit Iya. ya. Cuman memang kunci dari dulu kita memang harus nyontoh-nyontoh pengusaha yang sudah berhasil ya. Artinya kita harus punya bumbu yang paten, terus kemudian kita juga tidak berubah rasa, sehingga yang namanya bumbu itu memang harus ada standarisasinya. Iya. Itu yang penting. Iya. Karena dulunya Bapak juga penyuka Betul. soto ya. Tapi apakah yang namanya resep itu kan tidak bisa kita menciptakan langsung jadi. Betul. Ini bermula dari Betul. uji coba Betul. atau nanya-nanya atau bagaimana? Ada satu sisi ketika itu kita memang belajar, artinya belajar itu kita nanya ke beberapa teman atau rekan yang paham. Terus kemudian kita coba, kita
rasain sendiri tesnya kok kurang ya. Terus kita coba sampai kita menemukan satu. Kita nyobanya tidak ngawur ya. Artinya ketika misalkan resep itu ini satu on, ini satu on, kita ubahnya itu harus kita catat betul-betul sehingga ketika itu tesnya jadi, itu sudah ketemunya di situ, ini sekian on itu jadi. Nah itu yang harus kita pegang. Ibarat obat itu komposisinya. Betul, itu yang paling penting. Sehingga mulai dari sejak buka pertama sampai sekarang kita nggak pernah berubah. Terus ayam, misalkan kita soto ayam, misalkan kuahnya itu kita betul-betul milih ayam yang ayam Jawa, tapi betul-betul kan macam-macam ayam ya, walaupun gedenya sama, bobotnya sama, tapi belum tentu ini bisa mengeluarkan kaldu yang bagus, ini tidak. Nah kita harus bisa milih. Itu melalui pengalaman atau pengalaman. Ya, pengalaman. Oke. Intinya kunci dari yang Pak Yayas atau Pak Gajah lakukan ini adalah mencoba, akhirnya menemukan sebuah ramuan yang cocok, yang dipakai sekarang. Nah, ini cara untuk bagaimana menemukan ide bisnis, bermula dari hobi, bermula dari suka menjadi bisnis, bermula dari mencoba, kemudian menemukan satu resep yang sekarang menjadi. Ini rahasia Pak ya resepnya ya? Oh iya pasti. Iya dong, kan sudah mencoba itu mahal ya. Nah, kemudian Pak, dari sisi pemasaran ini yang juga banyak dikeluhkan orang. Ya betul. Aku bisa bikin produk, bisa enak ya, karena bisa dicoba-coba. Tapi yang susah itu pemasarannya. Bagaimana Pak Yayas 2 tahun bisa merebut pelanggan? Kebetulan sekali lagi kita bersyukur bahwa lokasi yang kita punya itu dari awal saya tahu bahwa ini adalah jalur lintas ya. Artinya di sisi sebelah sana itu ada 60 pabrik. Industri ya, Prengapus itu memang ya, wilayah industri. Wilayah kita kebetulan banyak kos-kosan termasuk punya saya ini yang ada 27. Nah, kita sudah yakin bahwa ini adalah area untuk lintasan banyak orang. Satu itu. Kedua, kemudian kita harus betul-betul yakin bahwasanya produk kita itu secara kualitas, kalau makanan kita tesnya, karena kita juga sudah paham, karena hobi dulu kita ngerti, sotonya yang enak yang ini seperti ini, rasanya seperti ini, itu kita yakin. Dan kemudian kita harus juga 2 tahun ini kita tidak sayang, karena tidak mau tempat ini harus plastik. Dan apalagi kondisi sekarang di pandemi. Selalu tiap minggu saya semprot. Saya disinfektan ya. Ini pasti. Jadi parkir luas, terus kemudian strategis, jalan raya, kemudian bersih, tesnya masuk. Nah itu yang harus kita jaga. Nah untuk pertama biasanya kita gimana ya laku Pak? Orang nggak takut itu. Iya betul. Ya memang kita harus ada satu hubungan baik, jaringan dan komunikasi dengan beberapa teman kan. Contoh misalkan di Suku Panjaningan, nanti sewaktu-waktu pasti akan enak kan begitu. Tapi kita harus menyajikan yang yakin bahwa itu layak jual, bagus, kualitasnya sekian. Saya rasa itu. Satu lagi Pak, ini yang kadang membuat orang kemudian patah semangat. Yep. Bulan pertama sepi, bulan kedua sepi, bulan ketiga sepi, patah semangat. Betul. Pengalaman Pak Yayas seperti apa waktu pertama buka ini? Kalau saya sudah langsung cukin, langsung rame. Kebetulan kalau ini ya dari hari pertama sampai hari ini langsung rame. Tapi saya juga sudah pernah melakukan usaha ya, beberapa usaha. Artinya memang kita tidak boleh ada satu kata untuk patah semangat ketika kita yakin bahwa produk kita itu bagus. Nah, itu saya pernah usaha gula juga. Memang kita tidak boleh yang namanya manajemen artis itu tidak boleh. Kalau yang namanya usaha tidak boleh ada manajemen artis. Kita hanya tampilan, tidak boleh. Kita memang harus betul aja. Daya jualnya harus tinggi. Jadi bukan hanya
tampilannya aja yang bagus, tetapi semuanya harus bagus. Betul. ya. Yang tadi Bapak sampaikan. Harus semangat itu. Tempat harus oke, harus bersih, kualitas makanan, taste atau rasa, Iya, ya, iya. penyajian itu memang luar biasa. Nah, barangkali satu Pak, satu lagi yang mungkin ini juga sering banyak dikeluhkan orang untuk buka usaha. Yang pengalaman Bapak soto ngedok ini, modal kan sering menjadi penghalang orang banyak Pak. Betul. Kira-kira untuk buka usaha soto itu modalnya berapa sih Pak? Sebetulnya kalau di luar lokasi ya, Ya. itu tidak banyak. Tidak banyak. Artinya ketika sekali lagi kalau yang namanya orang wah nggak punya modal, bukan alasan namanya, bukan alasan. Kalau lokasi itu bisa kita sewa, katakanlah. Betul. Dan Tidak itu harus punya. Iya, tidak harus punya. Kalaupun punya pun kan hitungan bisnis itu tetap dihitung. Betul. Jadi dianggap sewa kan? Iya. Itu adalah pengeluaran yang harus kan. Nah, Karena ketika ada penyusutan betul, tempat betul. nilai kan. Terus ketika kita itu berbicara masalah modal lanjutannya, kalau yang namanya soto itu tidak banyak. Iya ya tadi itu. Tidak banyak. Modal air loh. Iya, tidak banyak. Tidak banyak. Mangkok itu sekali kita punya mangkok, katakanlah 500 mangkok, awet. Iya. Awet, gelas, awet, dan Tapi sebagainya. pertama misalnya kita untuk belajar kan tidak harus 500. Oh betul, Tergantung betul. Oh iya, betul. Ya artinya makanya ketika kita mau buka usaha, yang penting itu adalah semangatnya dulu. Satu, bahwasanya kita tidak boleh patah semangat ketika nanti bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ketiga itu sepi, itu merupakan suatu usaha. Coba. Jadi bagaimana kita bisa apa ya? Survive ketika kita sudah melewati di 6 bulan pertama. Justru itu. 6 bulan pertama Pak. Iya, 6 bulan pertama. Jadi sahabat Indonesia banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya, dari ngobrol kita sekilas dengan Pak Yayas, pemilik soto ayam ngedok Pak Gajah yang ada di Karangjati.